Menurut laporan media, Jalan Tenggara, Kota Kyoto, sebuah restoran meledak. Penyebab pastinya sedang diselidiki. Sini. Nak, kamu tidak apa-apa, Nak. Cepat. Gawat, rumahnya mau... Siapa? Saya. Tianglang, orang tuamu sudah kaya raya makanya mereka pulang menemuimu. Cepat sana. Anak ini. Inilah rumah tua keluarga kita. Pintunya. Baru 3 tahun ini. Lihat katnya masih sama. Rumah begini. Ingatkan. Ayah, ibu. Kalian sudah pulang? Kamu sudah besar kamu pulang duluan saja. Kami ada urusan penting. Benar. Kedengar ada restoran baru di ujung desa. Ayo. Di sana. Kalau ayah ibu tahu, aku diterima di sekolah sebagus ini. Pasti mereka senang sekali. Ibu, kedengar kakak yang di kampung pintar sekali. Maafkan aku. Nilaiku jelek lagi. Anak bodoh. Pintar memangnya ada gunanya. Nanti, ibu akan mengirimmu ke luar negeri. Dia dapat gelar mentereng. Setelah pulang nanti. Kamu bisa mewarisi bisnis keluarga. Kakakmu itu cuma kutu buku. Tidak ada gunanya. Tapi, Kita sudah pulang ke rumah. Kakak tidak akan merebut warisan dariku kan? Kalau dia berani merebut warisan darimu, kami putus hubungan keluarga dengannya. Aku pulang dengan jaya. Sudah sepantasnya. Aku mengharumkan nama keluarga. Dan menyejahterakan tetangga. Jadi kali ini aku sengaja pulang untuk merenovasi aula leluhur. Ternyata mereka pulang Hanya untuk merenovasi aula leluhur. Dan aku yang menjaga rumah ini belasan tahun. Reuni yang kunantikan dengan sukacita ini. Hanyalah sambil lalu bagi mereka. Ternyata aku tidak pernah dianggap. kamu terluka separah ini. Orang tuamu kemana? Kenapa tidak ada yang merawatmu? Benar-benar tidak bertanggung jawab. mereka. Ibu, aku... Cincianlang, kamu keluyuran kemana saja tanpa pamit? Adikmu terluka dan masuk rumah sakit. Kamu tahu tidak? Cepat ke rumah sakit, rawat adikmu. Tapi aku juga terluka. Di keluarga ini yang selalu dikorbankan. Dari dulu sampai sekarang, hanyalah aku Cintianlang. Aku sudah memutuskan 10 hari lagi aku akan ke luar negeri. Untuk mendaftar kuliah. Tinggalkan semua ini, keluar. Tempat bobrok apa ini? Bau dan kotor seperti kandang babi. Lihat saja kelakuan kakakmu, didikan nenekmu. Sudah sebesar ini. Tidak becus membersihkan rumah. Kalian jangan diam saja. Buang semua barang ini. Dan juga pohon ini. Berantakan sekali. Kalian mau apa? Adik-adikmu itu sudah terbiasa tinggal di kota. Begitu pulang ke sini, Melihat rumah ini. mereka tidak betah. Jadi aku panggil pekerja untuk merapikannya. Kebetulan kamu di rumah. Bantu kami merapikannya. Keluarkan semua ini. Lepaskan. Ya, lingkungan di desa memang tidak sebagus di kota. Tapi aku sudah hidup di lingkungan ini belasan tahun. Aku sudah terbiasa. Kalau kalian tidak mau tinggal,
Silakan pergi. Dasar kurang ajar. Yaoji dirawat di rumah sakit begitu lama. Aku tidak pernah melihatmu merawatnya. Sekarang kami pulang. Bukannya kau sambut, malah mengusir kami. Kalau tahu kau tak tahu diuntung begini, kami tidak akan pulang menemuimu. Tidak seharusnya pulang menemuiku. Tapi, memangnya selama ini kalian pernah pulang? Ayah, ibu, jangan pergi. Jangan tinggalkan aku sendiri. Tianlang, ayah dan ibu harus bekerja di kota. Kalau nilaimu sempurna, kami pasti pulang. Tianlang, cepat telepon ayah ibu. Tianlang, ayah dan ibu sibuk bekerja tahun ini. Jadi tidak bisa pulang menemanimu. Baik-baiklah dengan nenek. Jadilah anak penurut. Jangan menangis, nak. Nenek ada di sini menemanimu. Ayah. Ayah, ibu, kalian akhirnya pulang? Sesibuk dan selelah apapun. Ya, dan ibu harus pulang. Kita sekeluarga. Harus kumpul bersama. Tianlang, liburan tahun ini kami mau mengajak adik-adikmu jalan-jalan. Jadi tidak pulang dulu. Setahun lagi berlalu. Sudah 12 tahun. Ayah, ibu, dan adik-adik. Tahun tua. Ayo, kalian ke sini. Bongkar kamar ini. Aku mau menjadikannya ruang game. Jangan disentuh. Ini kamar nenek. Kau tidak boleh membongkarnya. Jadi cucu berbakti segala. Ayah, ibu bilang. Rumah tua, ini terserah aku mau diapakan. Bahkan kalau semua barang nenek kubakar. Ayah, ibu pasti akan memujiku. Bagus, bakar saja. Yaoji, jangan keterlaluan. Kau. Aduh, ibu, kakak. Aku salah, jangan pukul aku. Hentikan. Hentikan. Yaoji, kamu nggak apa-apa. Bukan salah kakak. Lukaku yang kemarin saja belum sembuh total. Bukan salah kakak. Sakit ya? Qin Tianlang, Yaoji itu adikku. Bisa-bisanya kamu pukul dia. Ayah. Aku tidak memukulnya. Dia mau merobohkan kamar nenek. Aku dibesarkan nenek dari kecil. Ini satu-satunya kenangan terakhir dari nenek untukku. Aku mohon pada kalian. Tolong jangan dirobohkannya. Kalau adikmu mau robohkannya, biarkan saja. Lagi pula, nenekmu sudah meninggal bertahun-tahun. Buat apa menyimpan rumah bobrok ini? Kakak. Kedua juga cucunya nenek. Nenek nggak akan salahkan kita. Benar-benar nggak boleh dibongkar. Sudah, jangan banyak omong, masuk dan robohkan. Kalian jangan berani bergerak. Sudah, jangan membuat masalah. Kalau adikmu mau robohkan, biarkan saja. Kondisinya nggak baik. Kamu sebagai kakaknya mengalah sedikit. Masuk. Lemparkan peti botol itu keluar. Bangku itu juga lempar semuanya. Panggil. Apa-apaan ini? Jelek banget gambarnya. Jangan.
Kenangan terakhirku juga hilang. Kalian bereskan ini. Nanti kakimu bisa terluka lagi. Yaoji tidak enak badan. Masuk dulu saja. Ayo. Kantung foto keluarga di sini. Di sebelah sana agak tinggi. Agak tinggi. Yang ini ketinggian. Sisi yang ini ketinggian, oke? Sudah pas? Kalau begitu, ayo kita makan. Masakan ibu memang paling enak. Bahkan di foto keluarga pun tidak ada tempat untukku. Ayo bersulang. Ibu sudah bekerja keras. Wah, Anda telah diterima di Universitas Austin, Australia. Silakan tanda tangani untuk konfirmasi. 7 hari sebelum perkuliahan dimulai. Harap segera mengurus visa Anda. Tujuh hari lagi festival Qingming. Aku akan segera pergi selamanya dari rumah yang tak punya tempat untukku ini. Shan-shan. Rasa ini membosankan sekali. Aku pakai mobil ayah. Kuantar kamu jalan-jalan ke kota. Benarkah? Ayo. Hai. Yaoji, kamu tidak boleh diam-diam. Pakai mobil ayah. Kamu kan belum cukup umur. Dan tidak punya SIM. Nanti bisa celaka. Ini mobil ayahku suka-suka aku mau pakai atau tidak. Memangnya kamu Orang luar pantas ikut campur di sini? Minggir sana. Shan. Jangan ikut-ikutan. Yaoji berbuat nekat. Nanti terjadi apa-apa. Oh, baiklah. Shan, ayo. tidak mau ya? Sudah. Bagaimanapun juga dia adikku. Aku tak boleh membiarkannya celaka. Yaoji. Dengar cepat turun. Bahaya sekali. Yaoji. Kak? Yaoji. Kakak apa? Go watch. Yaoji. Sebenarnya apa yang terjadi? Ayah, ibu. Itu kakak. Kakak memaksa menyetir. Mengajakku dan Shan jalan-jalan ke kota. Makanya terjadi kecelakaan ini. Ayah, bukan aku. Kami baru keluar sebentar. Kau sudah mengajak adik-adikmu. Lakukan hal berbahaya begini. Kau sudah berani melawannya. Ayah, aku tidak melakukannya. Jalan. Bagaimanapun, kau tidak boleh mempertaruhkan Nyawa adik-adikmu. Aku tidak. Kakak, aku dan Shan sudah mencoba melarangmu. Kenapa kau tidak mau mendengarkan? Shan cepat katakan pada ayah ibu. Bukan aku. Shan, katakan saja. Kakak yang memaksa kami pergi. Jelas itu kau. Sudah, begini kau masih mau berkelit. Masa adik-adikmu mau bersekongkol memfitnahmu? Tianlang, cepat minta maaf pada ayahmu. Kami tidak akan menyalahkanmu. Aku tidak salah. Kau jadi manja karena nenekmu. Apa kau ini masih bagian keluarga Jai? Sama sekali tidak punya sopan santun. Memang aku tidak punya sopan santun.
Lalu kenapa? Sejak kalian pulang, Apapun yang kulakukan selalu salah. Kalian hanya bisa menyalahkanku. Tidak punya sopan santun. menyalahkan nenek tidak mendidikku. Tapi apa kalian pernah berpikir? Semua ini gara-gara kalian. Kalian pergi begitu saja. Menelantarkanku di sini belasan tahun. Pernahkah kalian peduli padaku? Saat restoran hotpot meledak Dan aku dirawat di rumah sakit. Apa kalian pernah peduli? Dia anak kandung kalian. Apapun katanya, kalian percaya. Apapun kataku kalian tidak percaya. Ya wajar saja. Lagi pula marga kucing. Sedangkan kalian percaya. Aku memang tidak pernah jadi bagian dari keluarga kalian. Sekarang ada anak kedua lagi. Kita harus bayar denda kelahiran. Dari mana kita dapat uang? Si kecil baru lahir. Lagi, boto, banyak uang. Bagaimana kalau kita ganti marga si sulung saja? Kartu keluarganya titipkan di desa sebelah. Biarkan dia tinggal sama nenek. Tapi, ayah, apa margaku harus diganti? Apa kalian membuangku? Ayah janji, nanti kalau hidup kita sudah lebih baik. Ayah pasti akan membawamu pulang. Dan membuatmu kembali ke keluarga kita. Tian Lang. Bagaimana kau bisa bicara begitu? Bagaimanapun juga, kami ini orang tua kandung. Kau membuat keributan begini hanya karena masalah nama ini. Saat ayah pulang semua sudah diurus. Sekarang juga ayah bisa membawamu ke kota untuk mengganti namamu kembali. Jangan merajuk lagi. Tian Lang. Kau juga sudah dewasa. Bersikaplah lebih dewasa. Ayahmu juga sudah bilang. Kepulangan kali ini Akan mengganti namamu. Bagaimanapun juga kita ini keluarga. Yao Jie, kakimu tidak apa-apa. Kalau begitu, ayo masuk mobil. Kita periksa ke rumah sakit ya. Ayo masuk. Boo. Kakiku tadi terluka. Tidak bisa ditekuk. Jangan kamu mengalah. Ya. Kamu duduk di bagasi saja. Tidak jauh kok. sebentar lagi sampai. Oke. Tian Lang setelah namamu diganti. Dan kartu keluargamu dipindahkan kembali. Kita ini satu keluarga. Lain kali jangan bicara emosi lagi ya. Di dalam sini ada kartu keluarga. Dan dokumen lainnya. Orang di dalam sudah ayah hubungi. Kau masuk sendiri. Ganti nama di kartu keluargamu. Ayah antar Yao Ye dan yang lain ke rumah sakit. Nanti ayah jemput. Paspor Anda sudah selesai. Silakan diambil. Terima kasih. Kau Tian Lang kan? Kau sudah tidak kenal aku. Aku Bibi Jai, tetangganya Nenek Chin. Waktu kecil.
Aku sering menggendongmu loh. Halo Bibizai. Dengar-dengar ayah ibumu Mau merenovasi kuil leluhur dan membawamu kembali ke keluarga mereka. dulu waktu kecil kau sering menangis setiap hari mencari ayah ibumu. Kami yang melihat jadi ikut sedih. Sekarang ayah ibumu akhirnya pulang. Kau akhirnya punya tempat untuk pulang. Tempat jelek apa ini? Bau dan kotor seperti kandang babi. Lihat bagaimana nenekmu membesarkan kakakmu ini. Sudah sebesar ini. Tidak bisa membereskan rumah. Kalian jangan diam saja. Buang semua ini. Pohon ini tebang saja. Berantakan sekali. Ayah-ayahmu sudah bekerja bertahun-tahun. Akhirnya pulang dengan sukses. Sekarang kau bisa kembali ke sisi mereka. Hidupmu pasti jadi lebih baik kan? Sekarang bahkan bisa liburan ke luar negeri bersama. Benar, ke luar negeri. Hanya saja. Tapi bukan sekeluarga. Hanya aku sendiri? Kalau begitu, selamat bersenang-senang ya. Kalau ada waktu mampir makan ke rumah Bibi Jaya. Terima kasih, Bibi. Paspor sudah jadi. Tiket pesawat juga sudah dibeli. Sudah waktunya aku pergi. Pemeriksaan kesehatan kali ini, meski tidak ada yang serius, tapi suplemen yang ayah belikan harus diminum ya. Iya. Terima kasih, ayah. Kenapa kau keluar dari kantor imigrasi? Urusan kependudukan sudah beres. Sudah beres. Marga sudah diganti. Sudah. Baguslah. 3 hari lagi, Festival Qingming untuk leluhur. Itu hari kau kembali ke asalmu. Bersiaplah baik-baik. Jangan permalukan aku. Ayo naik mobil. Baik. Kakak, ayah bersikeras membelikanku suplemen ini. Kau mungkin tak punya tempat duduk. Bagaimana kalau kau jalan kaki saja pulang? Kakak, kau naik taksi saja. Nanti, Ongkos taksinya akan kuganti. Sejak kapan kunci pintunya diganti? Ayah, ibu, Kalian di rumah. Ayah. Ibu. Tolong bukakan pintu. Tianlang, Kami ada urusan, malam ini tak pulang. kau jaga rumah baik-baik. Ujang. Situasi seperti ini Sepertinya pernah terjadi dulu. Tianlang, ayah dan ibu ada urusan. Harus pergi dulu. Kau anak baik. Jangan pergi. Aku akan jadi anak baik. Aku akan menunggu kalian pulang. Cepat pergi.
Tianlang. Ayo pulang sama nenek. Aku tak mau pulang. Aku mau menunggu ayah ibu di sini. Tianlang. Jangan nangis. Nenek, aku sangat merindukanmu. Makanya aku bilang, Tianlang. Biu, kakak. Tianlang, kok kamu duduk di sini? Angie gak masuk. Aku gak punya. Bukannya ibu suruh Yaomu bukakan pintu. Jauh mau apa-apaan ini? Biu aku cuma nggak suka sama orang udik ini. Kelakuannya norak. Aku takut rumah kemalingan. Lagi pula kakak cuma kehujanan sedikit. Paling parah juga cuma sakit, nggak akan mati. Daripada rumah kita kemalingan kan. Jaga ucapanmu. Bagaimanapun juga dia itu kakakmu. Sudah. Soal pengakuan statusmu. Namamu masuk silsilah keluarga. Kami sudah susah payah membujuk orang. Kepala. Klan sudah setuju agar namamu bisa kembali ke silsilah keluarga sebagai putra sulung keluarga kita. Kamu harus punya tanggung jawab. Meski ini salah adikmu, tapi sebagai kakak, kamu juga harus berlapang dada. Sebentar lagi, upacara leluhur dimulai. Semua tetua di desa akan datang. Jangan bikin ibu malu. Sepertinya waktunya sudah tiba. Bagaimana kalau kita berangkat dulu? Kamu ganti baju lalu susul kami ya. Kakak. Hari ini kamulah bintangnya. Kami tunggu di aula. Leluhur. Cepat? Ya. Kalian tak akan bisa menunggu. Nenek, aku dapat nilai TET. Apa ayah dan ibu bisa pulang menemuiku? Tianlang, hebat. Tianlang sayang. Ayah dan ibu pergi ke tempat yang sangat jauh. Tianlang harus dapat banyak nilai 100. Baru ayah dan ibu akan pulang. Asal Tianlang belajar dengan giat. Ayah dan ibumu pasti akan kembali suatu hari nanti. Kalau begitu, aku akan belajar dengan giat. Biar ayah dan ibu cepat pulang menemuiku. Anak baik. Ayah ibu. Kudengar kakak, di kampung halaman sangat pintar. Aku minta maaf. Nilaiku jelek lagi. Anakku sayang. Pintar. Belajar itu tak ada gunanya. Nanti ibu kirim kamu ke luar negeri. Ya, selamu mentereng. Pulang nanti langsung warisi bisnis keluarga. Kakakmu itu cuma kutu buku tabung kuno. Sekalipun aku sudah berusaha sekuat tenaga. Semuanya sia-sia. Nenek, aku dapat nilai 100. Apa ayah dan ibu bisa pulang menemuiku? Tianlang hebat. Tianlang sayang. Ayah dan ibu pergi ke tempat yang jauh. Tianlang harus dapat banyak sekali nilai 100. Baru ayah ibu akan pulang. Asal Tianlang belajar dengan giat. Ayah dan ibumu pasti akan kembali suatu hari nanti. Kalau begitu, aku harus belajar dengan giat. Biar ayah, ibu cepat pulang menemuiku. Kudengar kakak di kampung halaman sangat pintar. Maafkan aku nilaiku jelek lagi. Anakku sayang, pintar belajar itu tak ada gunanya. Nanti kami akan kirim kamu ke luar negeri. Biar gelamu mentereng lalu pulang mewarisi bisnis keluarga. Kakakmu itu cuma kutu buku tak berguna.
lahir sekarang. Jangan ingat baik-baik, desa Jai inilah tempatmu lahir dan dibesarkan. Di sinilah tanah dan akar abadi bagimu. Dan jatuh kembali ke pangkalnya. Nenek, Yang kau katakan padaku. daun jatuh ke pangkalnya. Aku ingat semua. Hanya saja, Atap kecil ini. tak ada lagi tempat bagiku. Cukumu ini. Cukup tak berbakti. Harus mencari tempatnya sendiri. Nenek tersayang. Perjalanan ini Jauh sekali. setelah ini. Cucu tak bisa sering di sana. Kau harus baik-baik. Cucu harus pergi. Apkara Pemojan leluhur resmi dimulai. Para leluhur di atas sana. Hari ini, generasi ke-8 keluarga Jai. Generasi Ren. Putra sulung Jai Jianan. Setelah 18 tahun penuh badai, Kini, kepala suku Jai Deji bersama keturunan suku. dengan tulus memuja leluhur, semoga leluhur mengizinkan putranya kembali ke silsilah keluarga, Meneruskan nama Jai. melanjutkan kejayaan keluarga. Keturunan Tai Jianren bersedia menyumbangkan harta hanya demi putra sulungnya. Naga kembali ke sarangnya, berganti nama Jai Tianlang. Semoga leluhur Jai memberkati. Semoga semua berjalan lancar. Mohon silsilah keluarga. Pengembara Qin Tianlang 3 kali hormat kepada leluhur. mengakui leluhur dan kembali ke keluarga. Jai Tianlang. Bukankah sudah dibilang suruh dia ganti baju? Dan segera datang. Sebenarnya ada apa? Apa ada sesuatu yang menghambatnya? Dia masih muda, tidak punya sopan santun. Apa kita harus membiarkan begitu banyak sesepuh desa menunggu dia sendiri? Jai Tianlang. Ayah, Kakak apa dia? Masih marah padaku. Makanya tidak datang. Jangan berpikir begitu. Tidak mungkin. Mengakui leluhur dan kembali ke keluarga. Itu yang dia inginkan. Selama belasan tahun ini. Dia tidak mungkin tidak datang. Mana Tianlang? Ayah Kak Tianlang sudah pergi.
Apa? Tidak mungkin. Tianlang tidak mungkin pergi. Ya, bukannya ingin kembali ke akal leluhur. Mengganti marganya kembali. Shan pelan-pelan bicaranya. Aku melihat sendiri kakak pergi. Ayah, Bill, kakak, dia jangan-jangan masih marah. Jadi, Dia sengaja berpura-pura kan? Kalau begitu, aku akan minta maaf padanya. anak nakal. Apa dia masih menghargai aku dan keluarga saya? Hari ini adalah upacara leluhur. Hari sepenting ini. Dia berani-beraninya membuat ulah. Telepon anak durhaka ini. Cepat suruh dia pulang. Tidak ada yang mengangkat. Anak durhaka. Seluruh desa menunggunya kembali ke akal leluhur. Tapi dia malah menghilang. Bagaimana dengan harga diriku? Saudara, hari ini aku Zaijian gagal mendidik anak. Aku pasti akan membawanya kembali. Dan memberikan penjelasan pada kalian. Kepala suku. Siapa cari dia? Masalah kembali ke akar leluhur. Kita bahas lain hari. Baiklah. Kita pulang dulu untuk melihat. Aku tidak percaya. Qin Qianlan benar-benar berani berjin. Tianlang. Shan, kakakmu naik. Mobil ini. Aku tidak ingat nomor platnya. Kita pulang dulu saja. Baik. Tianlang. Kak Tianlang. Tianlang, Qin Tianlang. Keluar kau sekarang. Hari itu aku melihat dia Keluar dari kantor imigrasi. Apa dia sudah ke luar negeri? Tidak mungkin. Dia masih sangat muda. Paling dia hanya sedikit dimarahi. Lalu marah. Bersembunyi karena merajuk. Aku tidak percaya. Dia berani pergi ke luar negeri sendiri. Ayah, ibu. Kamar Kak Tianlang yang mana? Kita cari saja. Cari. Aku sudah lama tidak pulang. Tianlang tinggal di kamar mana? Aku juga tidak tahu. Kalau begitu kita cari satu persatu. Baik. Liza, ada. kamar itu, ayo.
Tianlang. Kau di dalam. Tianlang. Ini. Kok kamar kakakku begini. Selimutnya tipis sekali. Kasurnya juga jelek. Bagaimana dia bisa bertahan hidup selama ini? Kenapa semua bajunya setipis ini? Selama ini, kami juga kirim uang ke Tianlang. Kenapa hidupnya bisa jadi seperti ini? Itu buku catatan kakak ya. Februari 2015. Ini tahun kedua ayah dan ibu meninggalkanku. Aku kangen sekali sama kalian. Tahun baru ini, aku lewati lagi hanya berdua dengan nenek. Kevin, kalian bisa kembali. Parshvu Juni 2016. Ayah, ibu tahun ini aku dapat nilai sempurna lagi. Bukankah kalian bilang Kalau aku dapat nilai sempurna, kalian akan pulang menemuiku kan? Kalian di mana? 20 Maret 2025. Ayah Bu, ini adalah hari. Forsyth, Yusen, kalian meninggalkanku. Apa kabar kalian di sana? Aku sudah besar. Aku sudah bisa berbakti pada kalian. 26 Maret 2025. 2 Bella setahun. Ayah dan ibu akhirnya pulang menemuiku. Aku senang sekali bisa makan malam bersama keluarga. Tapi mereka bahkan sepasang sumpit dan mangkuk pun tidak menyiapkan untukku. Aku baru sadar mereka pulang kali ini hanya untuk merenovasi aula leluhur. Menemuiku hanya sekadar mampir. Lalu terjadi ledakan. Aku melihat mereka semua menyelamatkan Yaoji. Padahal aku juga ada di situ. Balot atap menimpaku. Rasanya sakit sekali. Banner! Waktu restoran meledak hari itu, Tianlang juga ada di sana. Tapi, tak seorang pun dari kita yang memedulikannya. Masih ada lagi. Kami salah. Kami semua salah. Kita yang sudah mengecewakannya. dia ditinggal sendirian bertahun-tahun? Kita tidak pernah sekalipun memedulikan perasaannya. Aku yang bersalah pada kakak. Seharusnya aku membelanya waktu itu. Kakak selalu dewasa. Dia pergi kali ini pasti karena sudah sangat kecewa pada kita. Jaren, kita harus menebusnya. Kita cari Tianlang. Baik. Tianlang sudah kembali. Anda gurunya Tianlang ya? Buling. Ya. Kau dengar Tianlang menghilang. Sudah ketemu. Ini kan piagam penghargaan Tianlang. Kenapa dia membakar semuanya? Kesahan sekali anak ini si Tianlang. Dari semua murid yang pernah saya ajar, dialah yang paling rajin dan paling gigih. Walaupun selalu jadi juara pertama, dia tetap yang
paling bekerja keras. Saya tanya kenapa. Dia bilang orang tuanya sudah berjanji. Asalkan dia selalu dapat nilai kadet, orang tuanya pasti akan pulang. Saya memang pernah bilang begitu. Tapi, saya takut dia bikin ulah. Tak terus merengek pada kami. Makanya saya sengaja berjanji seperti itu. Tidak kusangka. Anak ini malah menganggapnya serius. Kalian sebagai orang tua sungguh tidak bertanggung jawab. Kalau tidak bisa menepatinya, jangan mudah berjanji. Anak-anak akan menganggapnya serius. Kasihan Tianlang hari demi hari masih menunggu kalian pulang di depan desa. Selama bertahun-tahun ini, kami memang jarang pulang menemaninya. Tapi soal uang, kami tidak pernah kurang memberinya uang. Kenapa hidupnya bisa sesulit ini? Beberapa tahun lalu, sebelum neneknya meninggal, beliau sering sakit-sakitan. Uang yang kalian kirimkan itu sama sekali tidak cukup. Lalu kenapa dia tidak mencari kami? Lalu sudah mencoba saya dengar. Dia menelepon beberapa kali. Bahkan belum selesai bicara. Kalian sudah bilang sibuk kerja. Lalu buru-buru menutup telepon. Dia jadi tidak berani mengganggu pekerjaan kalian. Akhirnya dia belajar sambil bekerja paruh waktu untuk mencari uang untuk membiayai pengobatan neneknya. Bagaimana bisa jadi seperti ini? Anak ini pengertian sekali. Dia tidak pernah sekalipun mengeluh tentang kalian. Tadi malam, saya masih melihat Tianlang menunggu kalian sendirian di depan pintu lama sekali. Saya kasihan dan mengajaknya menginap di rumah saya. Dia bilang mau menunggu kalian pulang. Ayah ibu, kakak Kai hanya beberapa tahun lebih tua dariku. Tapi dia sudah menanggung begitu banyak sendirian. Kali ini dia pasti sudah kecewa berat pada kita. Makanya dia memilih pergi. Ini semua salahku. Aku yang sudah mengecewakan Tianlang. Aku mau minta maaf langsung padanya. Bilang maaf padanya. Tianlang. Ibu, Lingfang. Tianlang. Suamiku. Tianlang sudah ketemu? Aku sudah kerahkan seluruh desa untuk bantu mencarinya. Tapi nihil. Dia masih kecil. Bisa lari kemana dia? Ayah, ibu, aku sudah tanya teman-teman kakak. Katanya kakak kemungkinan besar pergi kuliah ke Australia. Ini nomor kontak universitasnya. Australia. Hello. Permisi, apa di universitas Anda ada mahasiswa bernama Jai Tianlang yang baru masuk? Ma, di sekolah kami tidak ada catatan pendaftaran atas nama Jai Tianlang. Tianlang pasti sangat kecewa padaku. Dia tidak akan kembali lagi. Bagaimana ini? Hari ini, Tiansheng Group berhasil melantai di bursa Hong Kong. Melihat kembali perjalanan pendiri Tiansheng Group menuju kesuksesan. Sungguh sebuah legenda. Setelah lulus dari universitas ternama Australia, dia memulai dari nol hanya dalam 5 tahun. Dia berhasil membawa Tiansheng Group ke puncak bisnis kota Haisheng. Kini, dengan kekayaan ratusan miliar, dia menduduki takhta orang terkaya di Haisheng. Berikut berita selanjutnya. Masuk. Prestier Ching, dokumen yang Anda minta sudah siap. Yaoji, selama ini kau terjerumus dalam semua kebiasaan buruk. Ibu sampai menjual rumah kita di kota ini untuk melunasi utangmu. Sekarang keluarga kita tak punya uang lagi untuk kau foya-foyakan. Aduh, jangan pura-pura. Bulan lalu aku melihatmu melepas sebuah gelang emas. Cepat keluarkan. Itu harta warisan nenekmu. Tidak bisa. Baik, tidak akan kuberikan. Kalau begitu rumah ini akan kuhancurkan. Yaoji. Yaoji, kau bajingan. Hentikan. Bulan lalu, kau mencuri semua uang hasil kerjaku di proyek. Dan kau embat semua. Kemarin lusa, kau datang lagi. Mencuri perhiasan ibumu. Kenapa kami bisa punya anak durhaka sepertimu? Dasar anak tak berguna. Kalau kau berani menyentuh satu barang pun di rumah ini. Aku putus hubungan denganmu.
Putuskan saja. Putuskan sana. Dulu kalian juga begitu kan? Memaksa kakak pergi. Sekarang mau pakai cara lama lagi. Untuk mengusir anakmu yang lain. Dosa apa yang telah kuperbuat? Kenapa kau bisa jadi seperti ini? Ini semua salahku karena terlalu memanjakannya. Hentikan sandiwaramu. Berikan uangnya. Dari ini, apapun yang terjadi, aku tak akan membiarkanmu berjudi lagi. Baik? Kalian tidak mau memberikannya kan? Aku akan minta pada Zhai Shanshan. Hello. Transfer 10,000 yuan ke rekening yang kemarin. Sekarang. Segera. Sekarang juga. Bukannya baru kemarin aku transfer 10,000. Kenapa sudah ludes lagi? Jangan banyak ngomong kalau kau tidak transfer. Jangan harap bisa pulang ke rumah ini. Direktur utama telah tiba. Selamat siang, Direktur Utama. Kakak. Dia adalah kakak. Aku tidak mungkin salah, tapi sepertinya dia tak mengenaliku lagi. Presiden Qing, hari ini Tianshan telah merampungkan seluruh akuisisi proyek properti Huan Yu. Mulai hari ini, Tianshan Group akan resmi merambah industri properti. Ini beberapa proposal investasi dan pembangunan dari Tianshan Group untuk lokasi resort. Silakan Anda lihat mana yang paling cocok. Besok kita ke desa Zhai. Temani, aku survei lokasi. Baik. Desa Zhai adalah akarku. Sekarang setelah aku sukses. Saatnya kembali dengan kejayaan. Dan menyejahterakan kampung halaman. Ngomong. Beberapa karyawan baru. Yang di depan tadi. Oh ya, mereka adalah mahasiswa magang yang baru direkrut Tianshan Group. Berdasarkan standar rekrutmen Tianshan Group, mereka semua lulusan terbaik dari universitas ternama. Apa Anda mau menguji mereka secara pribadi? Tampilkan profil mereka. Aku mau lihat. Baik, Presdir. Panggil dia masuk. Baik, mohon tunggu sebentar. Masuk. Kak. Shan. Sini duduk. Tak, selama ini kau kemana saja? Benar kau kuliah di luar negeri. Kapan kau pulang? Lalu bagaimana kau bisa jadi Direktur Utama Grup Tianshan? Shan. Duduklah dulu. Kak. Selama ini kau sendirian, pasti sangat berat ya. Beberapa tahun pertama memang berat. Tapi sekarang seperti yang kau lihat. Hidupku sudah baik-baik saja. Dulu kami yang salah padamu, membiarkanmu menanggung semuanya sendirian. Tapi sekarang aku dan orang tua benar-benar sudah sadar kami sudah mencarimu berkali-kali, tapi tidak pernah ketemu. Shan. Katakan pada mereka. Jangan cari aku lagi.
Anggap saja aku sudah mati saja. Tapi ayah ibu sangat merindukanmu. Selama kau tidak ada, banyak hal terjadi di rumah. Ayah setiap hari banting tulang. Ibu juga sakit-sakitan karena ulah kakak. Kesehatannya makin hari makin buruk kalau kau mau pulang. Mereka pasti akan sangat senang. Keadaan mereka sekarang. Bukankah itu semua akibat perbuatan mereka sendiri? Shan. Jangan main drama denganku. Aku tak akan pulang denganmu. Kau masih belum mau memaafkan kami. Aku yang sekarang. Tidak berhak memaafkan atas nama diriku. Yang dulu. Kak, maaf. Di kartu ini ada 5 juta yuan. Bawa pulang untuk mereka. Anggap saja sebagai balas budi. Atas jasa mereka melahirkanku. Jangan sebut namaku. Jangan bilang juga. Kalau kau sudah bertemu denganku, Aku mengerti maksudmu. Kak, selamat tinggal. Mulai sekarang, aku dan keluarga Chen impas. Demi melunasi utangmu, Shan. Sudah pinjam uang kemana-mana. Kenapa kau masih tega memerasnya? Kalau dia tidak kasih ya kalian saja. Nak ibu masih ada sedikit. Jangan paksa Shan lagi. Cuma segini. Kau pikir aku ini pengemis? Mana sertifikat rumah tua ini? Akan kugadaikan siang ini. Jangan-jangan ini rumah warisan keluarga saya. Kalau kau berani menyentuhnya, aku akan mati di sini. Anakku tersayang, ibumu baru saja kena serangan jantung. Apa kau baru puas kalau ada yang mati? Baik tidak mau kasih. Kalau kalian tidak kasih, Hurry, aku sertifikatnya hari ini. Atau suruh Zai Shan transfer uangnya. Kalau tidak. Besok semua orang akan lihat bagaimana kalian membunuh anak sendiri. Yaoji, Yaoji turunlah. Turunlah, jangan begitu. Suamiku, anakku. Shan baru saja lulus kuliah. Setiap bulan gajinya diberikan padamu. Dia sendiri bahkan tidak punya mantel yang layak. Bagaimana kau masih tega minta uang padanya? Sudah, jangan main drama. Cepat berikan uangnya. Shan. Aku menang lotre. Menang 5 juta yuan. Uang ini sudah kupakai untuk membeli kembali rumah di kota. Sisanya sudah kutransfer ke rekening ibu. Akhirnya kita bisa Hidup lebih baik. Benarkah? Bagus. Kau. PIN-nya masih tanggal lahirku kan? Coba dari tadi uangnya dikeluarkan kan, Grace? Malah bikin ribut dulu. Uangnya Shan. Kembalikan. Kalau tangan tua ini cacat, akan ada proyek yang mau menerimamu. Suamiku. Dosa apa yang kita perbuat? Santai saja, Yaoji. Bisa setengah saja. Penurut seperti Tianlang. Alangkah baiknya. Andai Tianlang kembali, alangkah baiknya. Halo, perhatian untuk semua warga. Grup Tiansheng akan datang ke desa kita membangun resort. Semua warga diharapkan segera ke balai desa Untuk membahas kompensasi pembebasan lahan. Kenapa bengong?
Tidak dengar pengumumannya. Desa mau bagi-bagi uang, ayo cepat. Nanti keburu hati. Baik, semuanya tenang dulu ya. Mengenai skema kompensasi penggusuran di desa kita. Presiden Shen dari grup Tiansheng sudah mengirimkan pemberitahuannya. Tidak hanya itu, setiap keluarga dihitung per kepala. Mendapat kompensasi 1 unit apartemen di kota. Selain itu ya, Desa, kita juga akan mendapat 10% dari keuntungan tahunan. sebagai bagian untuk dibagikan ke kalian semua. Dapat uang nih. Hahaha. Dapat rumah, dapat uang pula. Bagus sekali kebijakannya. Wah, Apartemennya dihitung per kepala. Dan di kota lagi, Kalau bagi hasilnya dihitung begitu. berarti kita setahun tidak perlu kerja apa-apa. tetap bisa dapat puluhan ribu kan? Iya. Nanti kita hidupnya bakal enak. Sudah pasti? Kali ini kita bakal hidup enak. Grup Tiansheng memang kaya raya. Benar. Dia mawan sekali. Pembagian unit kompensasi dihitung per kepala. Keluarga kita ada 4 orang. Berarti kita bisa dapat 4 unit. Keluarga kita kan 4 orang. Artinya kita bisa dapat 4 unit. Aduh. Kalau Qin Tianlang ikut dihitung, Keluarga kita bisa dapat 1 unit tambahan dong. Ada. Semuanya harap tenang dulu. Skema kompensasi dari grup Tiansheng ini Jauh lebih dari ini. Semua orang dapat bagian. Sekarang, yang namanya saya panggil, Silakan maju untuk tanda tangan dan ambil uangnya. semua dapatkan. semuanya jangan berebut. Tentu saja semua pasti dapat. 1 per 1 ya. Selesai tanda tangan langsung. Ambil uangnya ya. Iya. Ayo, tanda tangan ambil uang langsung pulang. Hei, Paman. Bagian kami mana? Apa kalian melewatkan nama keluarga kami? Masa sih? Coba kamu lihat. Lihat dulu daftarnya. Di daftar tidak ada nama keluarga kalian. Apa? Semua orang dapat kompensasi. Kenapa keluarga kami tidak dapat? Kamu tidak salah lihat kan? Benar keluarga kami ada 4 orang. Kalian tidak dapat jatah 1 orang kan? Tidak ada. Coba sini aku lihat. Cek lagi. Cek. Lihat yang benar. Tidak salah. Keluarga kalian tidak dapat jatah sama sekali. Omong kosong. Letak rumah kami tidak terpensiun. Kalaupun direnovasi tidak mungkin kami dilewatkan. Betul. Aku tahu. Pasti kamu yang korupsi. Hei. Ini kantor desa. Mau apa kalian? Anak muda, kenapa emosimu besar sekali? Paman, sebenarnya ini ada apa? Semua warga desa dapat jatah kompensasi. Kenapa hanya keluarga kami yang tidak? Kamu harus beri kami penjelasan. Jianren, ini adalah perintah dari Presiden Shen Group Tiansheng. Detailnya, kami juga tidak tahu. Paman. Grup Tiansheng itu kan perusahaan raksasa. Presiden Shen mana bisa kita temui begitu saja? Aduh, gimana ini? Ayah. Tenang saja. Aku tahu di mana mereka. Kita temui mereka sekarang juga. Grup Tiansheng memang pantas jadi perusahaan raksasa. Mewah sekali. Cepat. Area Kantor Group Tiansheng. Selain staf dilarang masuk. Kami dari desa Zaijia. Kami datang untuk membahas soal renovasi dengan Presiden Shen. Untuk bertemu Presiden Shen, harus buat janji temu. Ningger patua.
Adikku manajer umum di sini. Aku sudah bilang padanya, tidak perlu janji kamu. Kau berani menghalangiku. Nak kena. Direktur utama sudah kembali. Direktur utama sudah kembali. Presiden Shen. Wanita ini sombong sekali. Kita sudah datang langsung menemuinya. Dia bahkan tidak melirik kita sama sekali. Pak, Kami benar-benar ada urusan mendesak dengan Presiden Shen. Bisa tolong bantu kami? Betul. Sudah kubilang. Tanpa janji tamu dilarang masuk. Hari ini aku akan tetap masuk. Coba saja halangi aku. Naka. Presiden Qing, Zhou proyek penggusuran desa Zaija. Semuanya sudah siap. Sejak nenek meninggal, Aku dibesarkan oleh kebaikan seluruh warga desa Jia. Tanpa desa Zaijia, tidak akan ada aku yang sekarang. Jadi, untuk skema kompensasi desa Zaijia, jangan pelit. Baik, ada satu hal lagi yang perlu saya laporkan, yaitu adik Anda dan keluarganya ada di bawah. Saya khawatir mereka membuat keributan. Biarkan mereka masuk. Kamu boleh keluar dulu. Baik. Presiden Shen mempersilakan kalian masuk. pasti adikku tahu aku sudah datang. Kau tunggu saja. Cepat atau lambat aku akan membuatnya memecatmu. Silakan masuk. Kudengar kalian ada urusan denganku? Kudengar kalian ada urusan denganku. Kenapa suaranya mirip sekali dengan Tianlang? Tuan Chin, kami datang mau bertanya soal uang ganti rugi pembongkaran. Benar, kudengar Anda meminta membatalkan uang ganti rugi keluarga kami. Sebenarnya ada apa ini? Betul, itu memang perintah. Semua orang di desa dapat uang ganti rugi pembongkaran. Kenapa cuma keluarga kami yang tidak dapat? Pension Group sebesar ini. Apa memang sengaja menindas kami? Rakyat jelata seperti ini. Tuan Chin, Anda harus memberi kami penjelasan. Tiansheng Groupku memiliki seluruh hak pengembangan tanah di desa Jai. Rumah mana yang akan dibongkar? Apa aku perlu izin dari kalian? Tuan Chin, Anda mungkin tidak tahu. Anak saya gagal dalam bisnisnya dan terlilit utang yang sangat besar. Keluarga kami sangat butuh uang saat ini. Itu Tuan Chin. Uang ganti rugi ini sangat berarti bagi keluarga kami. Bukankah putri kalian baru-baru ini? Menang lotre 5 juta. Iya. Tapi 5 juta itu? Sama sekali tidak cukup untuk melunasi utang Yaoji. Lagi pula. Dia juga butuh modal untuk usahanya. Itu masih jauh dari cukup. Anggaran 5 juta itu semuanya diberikan pada Chen Yaoji. Bertahun-tahun ini, mereka tidak berubah sama sekali. Lalu apa mau kalian? Tuan Chin, keluarga kami ada 5 orang. Uang ganti rugi seharusnya dibagi untuk 5 orang. Tuan Chin, Anda seorang bos besar. Pasti tidak akan perhitungan dengan kami. Soal uang receh begini, Kam. Kalian yakin? Keluarga kalian hanya ada 5 orang? Kenapa ku dengar? Putra sulung kalian. Jadi dulu sampai sekarang tidak pernah masuk ke kartu keluarga kalian.
Tuan Chin, Bagaimana Anda tahu? soal putra sulung kami? Pembagian uang ganti rugi desa Zai. Sudah melalui survei populasi yang ketat. Trik murahan kalian ini tidak akan bisa menipuku. Kami tidak berani membohongi Tuan Chin. Dulu itu salahku. Tidak pernah memasukkan putra sulungku ke dalam kartu keluarga. Lalu kami berbuat salah padanya setelah menyuruhnya pergi dari rumah. Dia tidak pernah mau kembali. Jadi di kartu keluarga tidak ada namanya. Benar? Tuan Chin, Sekarang putra sulungku sudah kembali. nanti akan kuajak dia mengurus kartu keluarganya. Betul. Uang ganti rugi untuk 5 orang. Tidak boleh kurang sepeser pun. Jadi kalian ingin mencarinya kembali. Hanya demi uang ganti rugi yang lebih banyak. Bukan begitu Tuan Chin. Aku benar-benar ingin Tianlang kembali. Kami sungguh sadar kami telah salah. Kami memang bersalah padanya. Awalnya kami berpikir setelah uang ganti ruginya cair nanti akan kami gunakan untuk menebus kesalahan kami. Tuan Chin, kumohon. Penagih utang sudah mengepung rumah kami. Tolong berikan jatah itu pada kami. Kalau tidak, nyawa Yaoji bisa melayang. Kalian tahu dengan jelas kalau Jai Yaoji itu punya segudang kebiasaan buruk. Tapi kalian masih saja mau menanggung semua kesalahannya. Benar juga. Lagi pula dulu, putramu dan dia terluka bersama dalam ledakan itu. Kalian juga tanpa ragu langsung menyelamatkannya. Bagaimana kau bisa tahu urusan keluarga kami? Jangan-jangan kau Tianlang? Tianlang, apa kau benar-benar Tianlang? Biar ku ceritakan sebuah kisah pada kalian. Ada seorang anak laki-laki. Dia ditinggalkan orang tuanya. Hidup sebatang kara dengan neneknya. Dia tinggalkan di desa selama belasan tahun. Karena itu, teman-teman sekelasnya Mengejaknya. Meremehkannya. Dia pikir. Orang tuanya tak menginginkannya. karena dia tidak cukup baik. Tidak penurut dan pembangkang. Jadi, Dia belajar mati-matian. Aku tepuk 1. 2 anak naik pesawat. Chin Tianlang, si anak yatim piatu. Ayo, kita jangan main sama dia. Kemudian, setiap kali ujian, dia selalu mendapat peringkat pertama. Tapi orang tuanya tidak pernah pulang untuk menengoknya sekalipun. Sampai pada usianya yang ke-74 tahun. Ayah dan ibunya kembali. Anak itu sangat gembira. Dia mengira yang menyambutnya adalah sebuah kehangatan keluarga. Tapi yang tidak dia sangka, Dia justru harus menghadapi Luka demi luka yang menyakitkan saat ledakan di restoran Hotpot. putra bungsu mereka terluka bersamanya. Orang tuanya sampai lupa kalau dia juga seorang korban. Mereka lebih menyayangi putra bungsu mereka. Dan berulang kali salah paham padanya. Bahkan Mengganti kunci rumah. hal seperti itu pun mereka bisa Lupa memberitahunya. Malam itu, saat dia terkunci di luar rumah, angin menderu dan hujan badai. petir menyambar-nyambar. Hujan. Turun sangat deras. Cuacanya sangat dingin. Seorang anak laki-laki. Dia berjongkok di depan pintu rumahnya. Berjongkok selama 1 malam penuh. Sampai pagi hari berikutnya. Yang dia dapatkan Hanyalah omelan dari orang tuanya. hati anak itu hancur lebur. hatinya membeku. Dia pun pergi. Tapi beberapa tahun kemudian, dia kembali dengan membawa kesuksesan. Orang tua yang dulu membuangnya seperti sampah. Justru datang memohon maaf darinya. Konyol sekali. Bukan. Menurut kalian, luka yang pernah dia terima Berulang-ulang kali itu. Apakah sebuah kata? maaf yang diucapkan dengan enteng Bisa. Menyembuhkannya begitu saja. Tidak mungkin. Itu dia. Bagaimana mungkin dia bisa menjadi Direktur utama Tiansheng Group. Tianlang, Tak kusangka kau bisa menjadi direktur utama Tiansheng Group. Kau dari kecil memang sudah pintar di sekolah. Sekarang terbukti jadi orang yang sukses. Ayah sudah tahu. Kau tidak akan mengecewakan kami. Bukankah dulu kau juga yang bilang, Sepintar apapun aku, tidak ada gunanya. Kami.
Tianlang. Maaf, kami yang bersalah padamu asalkan kau mau memaafkan kami. Kami rela melakukan apa saja. Pulanglah bersama kami, nak. Rumah itu tidak pernah ada tempat untukku. Aku sudah memberikan 5 juta pada Jai Shanshan. Anggap saja itu sebagai balasan. Atas jasa kalian melahirkanku. Mulai hari ini, Aku Chin Tianlang. Tidak punya hubungan apapun lagi dengan keluarga Jai kalian. Chin Tianlang. Jangan coba menceramaiku. Dengan kata-kata manismu. Mentang-mentang sudah sukses. Kau jadi tak mau mengakui kerabat miskin sepertiku. Diam kau. Tianlang. Kalaupun kau tak sudi memaafkan kami. Tapi tidaknya beri kami kesempatan. Untuk menebusnya, Tidak usah. Thank you, Kimanan. Tianlang. Qin Tianlang. Tianlang. Presdir Chin. Proyek Desa Jai tetap jalan. Siapkan dana. aku mau papan arwah nenek. Dimasukkan ke kuil leluhur. Lalu pulang dengan terhormat. Era apa ini? Kenapa masih ribut? Ayah, ibu, Shanshan, Kenapa kau kerja di sini? abang yang melarangku memberitahu kalian. Kakak. Tolonglah bujuk abang. Bujuk dia. Dia beri kami satu kesempatan untuk menebus kesalahan. ya, Betul. Kami tahu kami salah. Seharusnya kami dulu. Seharusnya kami tidak memperlakukan abangmu seperti itu. Ayah? Ibu, hanya jalan yang terlambat tak ada artinya. Hati abang sudah terlanjur kita sakiti. Selama ini, bagaimana mungkin cermin pecah bisa kembali utuh? Kalau aku jadi dia, aku juga tak akan memaafkan. Karena abang sudah mengambil keputusan. Kita hormati saja keputusannya dan juga merelakan diri kita. ya. Shanshan, Baikara. Apa kau ini? Tianlang itu abangmu. Kita ini keluarga. Keluarga seharusnya selalu bersama. Cepat bujuk abangmu. Ayah, Ayah sadar tidak sih? Selama belasan tahun ini, kalian selalu memihak dan memanjakan kakak kedua tanpa batas. Itu sudah sangat menyakiti hati abang. Abang sendirian di luar sana, berjuang belasan tahun, baru bisa membangun Tiansheng seperti sekarang. Sedangkan kakak kedua, karena terlalu kalian manjakan, Sudah menghambur-hamburkan harta keluarga. sampai jadi seperti sekarang. Benar-benar tidak bisa diandalkan. Wikara, apa kau? Anak kurang ajar. Mamanya kenapa? Kalau aku kakak kau. Pikul saja. Hanya karena kau memanggilku kakak kedua. Kau sudah berbuat banyak. Sekarang, aku lelah. Aku ingin menjalani hidupku sendiri. Ayah. Ibu, kakak sudah punya hidupnya sendiri. Kita juga harus menatap ke depannya. Hari ini upacara penghormatan leluhur. Presiden Direktur Tiansheng Group juga akan hadir. Semuanya jangan sampai Mempermalukan Desa Jai. Bukankah itu Zai Tianlang? Bukankah dia sudah hilang 5 tahun lalu? Kenapa tiba-tiba pulang? Dan lagi dia membawa papan arwah neneknya ke kuil. Sebenarnya apa maunya? Presdir Shen, terima kasih sudah datang. Ini adalah Para hadirin, beliau adalah Presiden Direktur Tiansheng Group, Qin Tianlang. Pantas saja. Kompensasi pembebasan lahan dari Tiansheng Group. begitu besar. Ternyata semua ini diatur Tianlang. Pantas saja. Kompensasi pembebasan lahan dari Tiansheng Group itu besar. Ternyata semua ini diatur Tianlang. Anak ini Tianlang. Dari kecil memang sudah hebat. Tak disangka. Sekarang jadi bos besar. Tadi Presdir Shen memanggilnya Qin Tianlang kan? Bukankah dulu dia sudah dijemput orang tuanya dan ganti marga jadi Jai? Para warga sekalian. Aku pulang hari ini adalah untuk memasukkan papan arwah nenek ke kuil leluhur.
Aku dan namaku ke silsilah keluarga. demi memenuhi wasiat nenek. Agar aku kembali ke tanah leluhur. Bersamaan itu, aku sudah siapkan uang tunai puluhan juta sebagai balas budi untuk setiap warga desa Jai yang pernah membantuku. Tianlang, kau sudah kaya dan sukses. Tetap ingat, asal-usul. Tanpa melupakan warga desa. Sanggup pantas disebut. Sosok yang berbakti dan berbudi. Kontribusimu juga akan membawa berkah bagi generasi mendatang. Bahkan jika namamu ditulis di lembar baru silsilah, itu pun pantas laksanakan. Tunggu. Aku tak setuju. Tunggu. Yaoji, apa yang kau lakukan? Alai leluhur keluarga Jai. Sejak dulu, hanya mereka yang berbudi luhur yang boleh dicatat namanya di silsilah keluarga. Tapi dia tidak hormat pada orang tua. tak durhaka. Atas dasar apa namanya bisa masuk silsilah. Jangankan bicara soal dia. Yang bukan keluarga Jai. Hanya karena dia tega memutuskan hubungan dengan orang tuanya. Dan sama sekali tidak berbakti. Dia bahkan pantas berdiri di sini. Apa haknya masuk ke dalam silsilah keluarga? Ini sama saja melanggar Aturan barisan leluhur kita. Itu memang aturan leluhur. Urusan itu dengan keluarga kalian sudah lunas. Kalau masih menghalangi, Jangan salahkan aku kejam. Jangan kira, karena kau punya uang. Kau bisa senaknya. Ini desa Zai. Desa Zai sejak dulu. Selalu menjunjung tinggi etika dan bakti. Biarpun kau orang terkaya di dunia, kau tak akan pernah bisa mendapatkan Kehormatan masuk silsilah keluarga. Haman kedua kalau dia sampai masuk silsilah. Itu melanggar aturan leluhur. Bukankah itu akan mencoreng nama baik desa Jai? Dan tradisi moral kita selama ratusan tahun. Nanti desa-desa tetangga. Siapa lagi yang akan menghormati desa Jai? yang dikatakan Yaoyi ada benarnya. Aku kembali hari ini adalah agar papan nama arwah nenekku Bisa masuk ke balai leluhur secara terhormat dan kembali ke silsilah keluarga untuk memenuhi keinginan terakhir nenek. Agar beliau bisa pulang dengan tenang. Siapapun yang berani menghalangiku, Tak akan kubiarkan lolos. Haman kedua jangan takut padanya. Dia hanyalah orang luar yang berbakat tapi tak bermoral. Kalau dia benar-benar masuk silsilah, Bukankah itu akan membuat kita warga desa Jai selamanya tak bisa mengangkat kepala. kenapa kau tertawa? Kau bilang aku orang luar yang tak setia dan tak tahu balas budi. Kalau begitu, uang dari orang luar sepertiku ini, kau berani menerimanya. Apa maksud ucapanmu? semuanya. Nenekku dari kecil selalu mengajariku bahwa hal terpenting dalam hidup adalah ingat pada asal-usul dan tahu membalas budi. Aku Qin Tianlang bisa sesukses hari ini Tak lepas dari jasa desa Jai. dan para warga yang dulu suap demi suap memberiku makan dan membesarkanku. Di buku harian ini Tercatat semua kebaikan kalian padaku. Haman Jai. Tahun itu hasil panenmu buruk. Keluargamu sendiri kelaparan. Tetapi masih memberiku sebuah roti jagung. Guru Wang Kami mengumpulkan uang sekolah. Anda pergi dari rumah ke rumah, meminjam uang untukku. Bibi. Dulu Bibi melihat pakaianku kompan camping. Lalu menjahitkan untukku. Saya helai baju baru. Setiap kebaikan kalian padaku. Satu persatu selalu kuingat. Ayah ibu, Meskipun kalian membuangku, tapi nenekku mengajariku untuk selalu ingat dari mana aku berasal dan kembali ke akarku. Jasa membesarkan tak boleh kulupakan. Budi baik kalian semua lebih tak berani kulupakan. Tianlang, Maafkan kami. Kami sadar kami salah. aku tahu kalian selalu membantuku merawat. Apaan apa nenek? Tadinya aku berpikir, Hari ini aku akan memberimu kesempatan dan membantumu bangkit kembali. Tapi kenapa saat Jai Yaoji bicara sebanyak itu, kalian tidak mau membelaku sedikit pun? Balasan budi ini kalian tidak pantas menerimanya. Tianlang, aku yang picik hari ini. Aku sendiri yang akan memasukkanmu Ke dalam silsilah keluarga. Ada anak cucu kita kelak. tahu akan kisah ini dan mengingat pelajaran ini. Benar. Kami juga setuju Tianlang. Masuk silsilah. Benar, aku juga setuju. Dukung. Dukung dia masuk silsilah. Benar dukung dia. Budi setetes air. Akan kubalas dengan lautan. Semua yang pernah membantuku akan kubalas ribuan kali lipat. kemari. Bagikan uangnya
Tidak mungkin. Beraninya kau menginjak-injak. Kau itu cuma kutu buku. Akulah anak kesayangan ayah dan ibu. Kau itu cuma anak yatim. Jia. Semua perbuatanmu padaku. Hari ini akan kubalas 100 kali lipat. Insyaallah, bagaimanapun juga dia adikmu. Sampai detik ini, Kalian masih membelanya. Apa kalian tidak pernah berpikir Apa saja yang sudah dilakukan oleh putra kesayangan kalian ini? anak durhaka? Aku sangka selama ini di luar sana kau melakukan begitu banyak kejahatan. Bukan aku. Ayah, ibu. Bukan aku. Buktinya sudah jelas di sini. Masih mau mengelak. Dengan semua kejahatanmu itu, Cukup untuk membuatmu membusuk di penjara selamanya. tunggu saja pengadilan hukum. Bawa dia. Qin Tianlang ku bunuh kau. Nenek, Sudah tiba Qingming lagi? cucumu yang tak berbakti ini Datang menjengukmu.